Bab 16, Petualangan di Dunia Fik. Fadli terkapar di tanah setelah berhasil keluar dari perpustakaan raksasa itu. Napasnya terengah-engah. Astagfirullah, ini ujian atau lari maraton. Ia mengusap keningnya yang penuh keringat, lalu memandang dua hadiah dari ujian sebelumnya. 1. Mushaf cahaya, yang bisa menerangi jalan dan menunjukkan ayat-ayat yang berhubungan dengan ujian. 2. Cermin nasik mansuk, yang bisa membantunya memahami ayat-ayat yang dihapus atau diperbarui. Fadli mengelus dagunya. Kira-kira ujian berikutnya apa? Ya. Tiba-tiba, bumi di bawahnya bergetar. Waduh, apa lagi ini? Aku kan baru istirahat. Sebelum Fadli bisa berdiri, tanah di bawahnya tiba-tiba menghilang. Hahaha. Ia jatuh ke dalam sebuah lubang besar, dan tiba-tiba, BUUFFF. Fadli mendarat dengan pantat lebih dulu di sebuah tanah berpasir. Aduh, pantatku, apa-apaan ini? Saat ia membuka mata, ia melihat dirinya sudah berada di tengah sebuah pasar tradisional. Banyak orang sibuk berjualan, tawar-menawar, dan meneriakkan harga dagangan mereka. Wah, ini kayak pasar di kampung, tapi versi zaman dulu. Di kejauhan, ada seorang pria besar berjanggut tebal, berpakaian seperti hakim, duduk di atas singgasana. Di sampingnya, ada seorang lelaki kurus berkacamata tebal yang sedang mencatat sesuatu. Fadli menoleh. Ternyata pria besar itu sedang menatapnya tajam. Kau, santri yang baru datang, kau harus mengikuti ujian fik. Fadli menelan ludah. Duh, baru juga sampai, langsung ujian. Hakim besar itu berdehem, lalu bertanya, apakah sah ibadah seseorang tanpa niat? Fadli mengangkat tangan dengan percaya diri. Tentu tidak, niat itu rukun ibadah, tanpa niat ibadah jadi nggak sah. Hakim besar mengangguk, lalu bertanya lagi. Baik, bagaimana dengan seseorang yang salat zuhur tapi dalam hatinya ia masih ragu-ragu, apakah niatnya sudah benar? Fadli berpikir sebentar. Kalau masih ragu-ragu, berarti niatnya belum sempurna. Dalam fik, niat itu harus tegas dan yakin sebelum memulai ibadah. Hakim besar tersenyum puas. Tiba-tiba, DORRR. Sebuah peti emas jatuh dari langit dan hampir menimpa kepala Fadli. Astagfirullah, apa ini? Hakim besar tertawa. Itu hadiahnya. Bukalah. Dengan hati-hati, Fadli membuka peti emas itu dan menemukan kartu niat segala ibadah. Kartu itu bisa membantunya mengingat niat-niat ibadah secara otomatis tanpa takut lupa. Wah, keren juga. Hakim besar kembali bertanya. Jika seseorang menemukan air yang sedikit, lalu ia ragu apakah air itu suci atau tidak, bolehkah ia menggunakannya untuk bersuci? Fadli menggaruk kepala. Ia melirik mushaf cahaya, berharap ada petunjuk. Namun, mushaf itu tidak memberikan jawaban. Duh, kenapa sekarang nggak ada petunjuk? Aku lupa hukum fik yang satu ini. Tiba-tiba, lelaki kurus berkacamata, yang tadi mencatat di samping hakim besar, berbisik. Kalau air itu sedikit dan sudah bercampur najis, ya nggak boleh dipakai. Tapi kalau nggak ada bukti najis, maka airnya tetap suci. Fadli terkejut. Oh iya, itu kaidahnya. Jika tidak ada bukti najis, airnya tetap suci. Hakim besar mengangguk puas. Tiba-tiba, BUUFFF. Sebuah ember air jatuh dari langit dan mengguyur kepala Fadli. ARGGHH. Apaan ini? Hakim besar tertawa lagi. Itu hadiahmu. Air suci tak terbatas. Sekarang kau tidak akan kehabisan air untuk bersuci. Fadli mencium tangannya sendiri. Ya ampun, harumnya kayak air zam-zam. Tiba-tiba, dari arah pasar, seorang pria berlari sambil berteriak. Tolong, aku ditipu pedagang ini. Seorang pria bertubuh besar mengikuti dari belakang. Siapa yang nipu siapa? Kau yang beli daganganku, tapi belum bayar. Hakim besar menepuk tongkatnya ke tanah. Ini ujian berikutnya untukmu, Fadli. Bagaimana hukum jual beli jika ada perselisihan? Fadli berpikir keras. Dalam fik, jika ada perbedaan pendapat antara penjual dan pembeli, maka harus diperjelas dengan bukti atau saksi. Kalau nggak ada, kembali ke hukum asal, siapa yang mengklaim, dia yang harus bawa bukti. Hakim besar mengangguk. Benar, dan sebagai hadiah, DORRR. Sebuah kantong berisi koin emas jatuh dari langit dan menimpa kepala Fadli. Kenapa hadiahnya harus jatuh dari langit sih? Hakim besar terkekeh.
Karena begitulah aturan mainnya. Sementara itu, pria bertubuh besar dan pria yang berlari tadi saling menatap. Jadi maksudnya, aku nggak harus bayar ya? Tanya pembeli. Ya enggak lah, kan kau udah bawa barangnya, tinggal bayar. Oh iya, sorry, lupa. Fadli menepuk jidatnya sendiri. Ini orang lebih pelupa dari aku. Bab 17, Intrik di Ujian TAFAKKUH. Setelah ujian fik yang melelahkan dan banyak hadiah jatuh dari langit, Fadli akhirnya bisa bernapas lega. Ia duduk di pinggir pasar sambil menikmati semangka gratis dari seorang pedagang yang merasa kasihan melihatnya terus-terusan terkena hadiah dari langit. Akhirnya, aku bisa istirahat, sedikit aja, gumamnya sambil mengunyah semangka. Tapi sebelum gigitan ketiga, DUUAARRR, sebuah gulungan surat meledak di hadapannya. Astagfirullah, apa lagi ini? Tertulis di surat itu, kau diundang ke ujian TAFAKKUH. Temui kami di dalam rumah bercahaya di ujung gang sebelah timur pasar. Fadli menatap surat itu dengan wajah penuh keputusasaan. Bisa nggak sih, aku istirahat sebentar aja. Tapi kemudian ia terdengar suara tangisan dari dalam gang. Hicks, tolonglah, siapapun, aku butuh bantuan. Fadli merinding, suaranya terdengar begitu menyayat hati. Ia menelan ludah, yah, ini jebakan atau beneran nih? Dengan hati-hati, ia melangkah masuk ke dalam gang. Begitu ia masuk ke dalam gang, tiba-tiba lampu-lampu di sekitar padam. Waduh, gelap banget, ini bukan MISTERY room, kan? Ia mencoba meraba-raba jalan, sampai tiba-tiba, SREETTT. Tali melilit kakinya, hahaha. Fadli terjatuh, dan sebelum ia sempat berdiri, ia ditarik ke dalam sebuah ruangan gelap. Ini apa lagi? Saat cahaya kembali menyala, ia menyadari bahwa dirinya kini berada di sebuah ruangan luas berbentuk lingkaran. Di depannya, ada seorang lelaki tua berjubah hitam dengan sorban putih, matanya tajam seperti elang. Di sebelahnya, ada seorang wanita tua dengan tongkat kayu besar, menatap Fadli dengan penuh selidik. Dan di tengah ruangan, ada kursi kayu besar dengan rantai di lengannya. Fadli langsung mundur. Aku nggak daftar buat diinterogasi, loh. Lelaki tua itu berbicara dengan suara berat. Selamat datang di ujian tafakuh. Kau harus melewati beberapa pertanyaan untuk keluar dari ruangan ini. Jika gagal, kau akan dikurung di sini, selamanya. Selamanya. Astagfirullah. Tiba-tiba, kursi kayu itu bergerak sendiri, dan rantainya melayang seperti siap mengikat Fadli. Oke, aku jawab, jangan kurung aku, please. Lelaki tua itu mulai bertanya. Sebutkan 4 sumber hukum Islam utama. Fadli langsung menjawab cepat. Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Wanita tua itu mengetuk tongkatnya ke tanah. Bagus. Tapi bagaimana jika ada masalah yang tidak ditemukan dalam keempat sumber itu? Fadli berpikir sebentar. Dalam fiqh, ada juga istihsan, maslahah mursalah, uraf, dan sadut syariah. Lelaki tua itu mengangguk. Benar. Tapi bagaimana cara membedakan qiyas dengan istihsan? Fadli mulai pusing. Waduh, ini kenapa makin susah? Ia mencoba mengingat pelajaran di pesantren. Qiyas itu menyamakan hukum suatu perkara dengan perkara lain yang sudah ada dalilnya, sementara istihsan itu, menggunakan pertimbangan yang lebih luas demi keadilan, ya kan? Wanita tua itu mengerutkan kening. Jelaskan dengan contoh. Contohnya dalam jual-beli. Biasanya transaksi harus tunai, tapi dalam beberapa keadaan, jual-beli cicilan dibolehkan dengan istihsan karena melihat maslahat umum. Ruangan bergetar sebentar, lalu rantai di kursi itu mengendur. Selamat, kau menjawab dengan benar. Tiba-tiba, DORRR. Sebuah buku tebal jatuh dari atas dan menimpa kepala Fadli. Bukan hadiah begini dong. Lelaki tua itu terkekeh. Itu kitab Al-Muwafakat karya Imam Asy-Syatibi. Gunakan dengan bijak. Fadli menyeringai. Kok bukunya berat banget sih? Bisa buat latihan angkat beban ini. Sebelum pertanyaan kedua dimulai, tiba-tiba suara tangisan itu terdengar lagi. Fadli menoleh. Di sudut ruangan, ada seorang anak kecil berpakaian compang camping, menangis sendirian. Hicks, aku nggak bisa menjawab ujian ini, makanya aku dikurung di sini. Fadli merasa ada yang menusuk hatinya. Ia teringat dirinya sendiri di pesantren dulu, yang sering malas belajar,
sering mengabaikan nasihat guru, dan selalu kabur saat ada ujian. Jangan-jangan, kalau aku tetap jadi santri malas, aku akan berakhir seperti dia. Fadli menggigit bibirnya. Ia berlutut di depan anak itu. Hei, jangan menangis. Aku akan menyelesaikan ujian ini, dan aku akan membawamu keluar dari sini. Anak itu menatap Fadli dengan mata berbinar. Lelaki tua itu mengangguk. Baiklah, sekarang, ujian berikutnya. Bab 18. Lelaki tua itu mengedarkan pandangannya ke arah Fadli, sementara wanita tua di sampingnya menepukkan tongkat ke tanah. Sekarang, pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan antara hadits sahih, hasan, dan doif. Fadli langsung tersentak. Oh, kalau ini agak ribet nih. Ia menghela napas, lalu mencoba menjawab. Hadits sahih itu hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit kuat hafalannya, serta tidak ada cacat ilat dan syaz bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Lelaki tua itu mengangguk. Lalu hadits hasan. Fadli menggaruk kepala. Hadits hasan itu seperti hadits sahih, tapi hafalan perawinya kurang kuat. Jadi tingkatannya sedikit di bawah sahih. Wanita tua itu mengerutkan dahi. Bagaimana dengan hadits doif? Fadli mulai berkeringat. Hadits doif itu, yang sanadnya terputus atau ada perawi yang lemah atau tidak dikenal, ya. Wanita tua itu mengetukkan tongkatnya 2 kali ke tanah. Benar, tapi kurang lengkap. Tambahkan, astagfirullah, ini ujian atau interogasi. Gumam Fadli dalam hati. Ia berpikir cepat, lalu menambahkan. Selain perawi lemah, hadits doif juga bisa terjadi kalau ada ilat atau syaz yang lebih besar. Jadi, makin besar kelemahannya, makin rendah tingkatannya. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Bagus, tapi coba jelaskan contoh perawi yang dianggap lemah dalam ilmu hadits. Fadli langsung terdiam. Waduh, ini kayak soal HOTS di ujian nasional. Ia berusaha mengingat nama-nama perawi yang sering disebut guru hadisnya di pesantren. Misalnya, ada Wah bin Wah yang dikenal suka memalsukan hadits. Terus, ada juga Muhammad bin Said al-Mashlub, yang juga terkenal sebagai pemalsu hadits. Tiba-tiba, tanah di bawah Fadli berguncang, lalu dari lantai muncul sebuah peti kayu. Akhirnya hadiah. Dengan penuh semangat, Fadli membuka peti itu. Dan di dalamnya ada sebongkah batu bata. Hadiahnya batu. Lelaki tua itu terkekeh. Itu bukan sembarang batu, nak. Itu batu dari Madinah, yang pernah diinjak Imam Bukhari saat beliau menulis Sahih Bukhari. Fadli menatap batu itu dengan bingung. Ya Allah, kok aku malah dikasih batu koleksi. Sebelum Fadli sempat bersyukur lebih lama, tiba-tiba pintu ruangan terbuka, dan seorang pemuda lain masuk. Pemuda itu berbadan tegap, bersorban rapi, dan berwajah tajam seperti elang. Hei, kenapa aku tidak diundang ke ujian ini? Lelaki tua itu tersenyum. Sudah waktunya kau datang, Zaid. Zaid, dia ngapain di sini? Seru Fadli dalam hati. Zaid melangkah mendekat dengan percaya diri. Aku ingin ikut ujian ini juga. Aku tidak mau Fadli saja yang mendapatkan ilmu dan hadiah. Fadli mendengus. Oh, jadi kau mau saingan sama aku? Iya. Oke, aku terima tantanganmu. Lelaki tua itu mengangkat tangannya. Baiklah, kalau begitu, pertanyaan berikutnya untuk kalian berdua. Sebelum pertanyaan dimulai, tiba-tiba suasana ruangan berubah. Bau harum kayu gaharu memenuhi udara, dan suara koin emas berjatuhan terdengar di kejauhan. Dari balik bayangan, muncul seorang lelaki berpakaian mewah, dengan kantong emas berkilauan di tangannya. Hahaha, kalian ini anak-anak muda yang penuh semangat. Tapi, apakah kalian yakin butuh ilmu? Fadli berkerut. Loh, ini siapa lagi? Setan baru. Lelaki itu tersenyum licik. Kau bisa mendapatkan semua kekayaan ini, tanpa harus menjawab soal sulit. Tinggalkan ujian ini, dan ikut aku. Aku akan memberimu kehidupan penuh kemewahan. Fadli melirik Zaid, yang juga tampak bimbang. Zaid menelan ludah. Fadli, kalau kita ambil ini, kita bisa hidup santai tanpa perlu pusing dengan kitab-kitab tebal. Fadli menatap lelaki itu dengan curiga. Tunggu, kau siapa sebenarnya? Lelaki itu tertawa pelan. Aku adalah pedagang dunia. Aku menawarkan kesenangan duniawi kepada siapapun yang mau mengorbankan pencariannya akan ilmu. Fadli mulai berkeringat. Waduh, ini cobaan berat banget. Gimana kalau aku tergoda beneran?
Lelaki tua itu menatap Fadli dan Zaid tajam. Nah, ini ujian sebenarnya. Apakah kalian memilih ilmu, atau kesenangan dunia? Bab 19. Fadli dan Zaid terdiam, menatap pria berjas emas yang menggoyangkan kantong penuh koin di tangannya. Ambil ini, dan lupakan ujian membosankan itu. Koin-koin emas bercahaya, berputar di udara, lalu jatuh perlahan di depan mereka. Bisa beli apa aja ini? Tanya Zaid, matanya berbinar. Semuanya, rumah besar, makanan lezat, istana, bahkan bisa buat beli liburan ke negeri manapun. Kata pria itu sambil menyeringai. Fadli menelan ludah. Ya Allah, aku lapar, duit segini bisa buat makan sepuasnya di warteg. Zaid menatap Fadli. Bro, ini kesempatan langka. Kita tinggal ambil uangnya dan kabur dari tempat ini. Fadli menggigit bibir. Di satu sisi, dia capek belajar, bosan dengan ujian, dan tergiur dengan kemewahan. Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh dalam hatinya. Ia melirik lelaki tua dan wanita tua tadi. Wajah mereka tetap tenang, tanpa ekspresi. Kalian tidak marah kalau aku mengambil ini? Tanya Fadli. Lelaki tua itu menghela napas. Setiap orang diberi pilihan. Terserah kalian, terserah kami. Kalau gitu, ya aku pilih duit aja. Fadli mengulurkan tangannya ke arah koin emas. Tapi saat jemarinya menyentuh koin, tiba-tiba semuanya lenyap. Hah, pria berjas emas tertawa keras. Hahaha, lihatlah, kau hampir saja terperdaya. Dunia memang terlihat indah, sampai kau menyadari bahwa semuanya hanya ilusi. Zaid mundur selangkah. Jadi, ini cuma jebakan. Bukan jebakan, jawab pria itu sambil menyeringai. Tapi pilihan, dan kau sudah hampir memilihnya. Fadli menghela napas panjang. Astagfirullah, aku hampir tergoda. Lelaki tua itu akhirnya bersuara. Inilah ujian sebenarnya. Apakah kau lebih mencintai dunia, atau ilmu? Fadli memandang lantai dengan perasaan campur aduk. Ya Allah, ujian ini lebih susah dari soal hadits tadi. Wanita tua itu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Karena kalian sudah melewati godaan pertama, sekarang saatnya melanjutkan ujian. Lelaki tua itu tersenyum. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan antara rukun, syarat sah, dan sunnah dalam salat. Fadli mendongak cepat. Oh, ini aku pernah hafal, sebentar. Zaid tertawa kecil. Hafal atau lupa? Fadli menyengir. Lagi loading. Ia menarik napas dan mulai menjawab. Rukun itu bagian dari salat yang harus dilakukan. Kalau ditinggalkan, salatnya batal. Benar, kata lelaki tua itu. Contohnya, takbiratul ihram, ruku, sujud, dan tasyahud akhir. Bagus, lanjutkan dengan syarat sah. Fadli menggaruk kepala. Syarat sah itu yang harus dipenuhi sebelum salat dimulai. Kalau tidak ada, salatnya gak sah. Contohnya, wudu, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Wanita tua itu mengangguk pelan. Dan sunnah. Fadli tersenyum. Sunnah itu hal yang dianjurkan dalam salat, tapi kalau ditinggalkan, salatnya tetap sah. Contohnya, doa iftitah, mengangkat tangan saat takbir, dan duduk istirahat setelah sujud kedua. Tiba-tiba, Zaid mengangkat tangan. Tunggu, aku tidak setuju. Fadli melotot. Apa, sunnah itu tidak hanya dianjurkan, tapi juga bisa menambah kesempurnaan salat. Wanita tua itu tersenyum. Jadi kau ingin berdebat dengan Fadli? Tentu, kata Zaid dengan percaya diri. Lelaki tua itu tertawa kecil. Baik, kalau begitu, pertanyaannya untuk kalian berdua. Apa dalil yang menunjukkan bahwa sunnah dalam salat bisa menyempurnakan ibadah? Fadli merasa panas dingin. Astagfirullah, aku gak siap dalil ini. Zaid tersenyum percaya diri. Aku tahu jawabannya. Bab 20. Aku tahu jawabannya. Zaid berkata dengan percaya diri, sementara Fadli masih mencoba mengingat dalil yang tepat. Silakan, kata lelaki tua itu. Zaid berdeham dan mulai menjawab. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu sunnah yang baik, maka baginya pahala dari amal itu dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hari Muslim. Fadli melongo. Weh, ini dalil tentang sunnah secara umum, bukan khusus salat. Zaid menyeringai. Tapi bisa diterapkan dalam salat juga. Sunnah dalam salat menambah keutamaan dan pahala, bukan? Wanita tua itu tersenyum. Argumen yang menarik. Tapi bagaimana pendapatmu, Fadli? Fadli menghela napas.
Ia harus memutar otak cepat. Baiklah, kalau gitu, aku akan jawab dengan dalil lain. Ia berpikir keras, lalu teringat satu ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 2, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan salat bukan hanya karena sunnah-sunnahnya, tapi karena kekhusyukan hati. Zaid melotot, tapi sunnah-sunnah itu bisa membantu mencapai khusyuk. Iya, tapi tidak semua orang bisa melakukan semua sunnah. Ada orang tua yang tidak kuat melakukan duduk istirahat setelah sujud kedua. Jadi, kalau sunnah itu bagian dari kesempurnaan salat, apakah salat mereka jadi kurang sempurna? Zaid terdiam sesaat, lelaki tua itu mengelus janggutnya. Kalian berdua memberikan argumen yang baik. Jadi siapa yang benar? Aku, seru Fadli. Aku, teriak Zaid. Kalian berdua benar. Fadli dan Zaid terkejut. Hah, wanita tua itu tertawa pelan. Sunnah memang tidak wajib, tapi tetap memiliki keutamaan. Kalian berdua melihatnya dari sudut pandang berbeda, tapi sama-sama benar. Fadli dan Zaid saling melirik. Jadi ini bukan soal menang atau kalah. Tanya Zaid. Tepat sekali, jawab lelaki tua itu. Tapi karena kalian sudah berdiskusi dengan baik, kalian berdua mendapatkan hadiah. Tiba-tiba, dua kantong kecil jatuh dari langit. Hadiah. Fadli dan Zaid berebut menangkapnya. Saat dibuka, mereka melihat sebuah cincin perak dengan ukiran Arab. Cincin ini akan membantu kalian dalam perjalanan selanjutnya. Hah, gimana caranya? Tanya Fadli. Nanti kalian akan tahu. Fadli menggenggam cincinnya dengan senyum kecil. Ini hadiah pertama yang benar-benar terasa berharga. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba tanah bergetar. Di depan mereka, sebuah istana emas muncul dari tanah, dengan gerbang besar yang terbuka lebar. Wow, seorang pria berbaju sutra muncul, duduk di singgasana emas, sambil memegang gelas penuh anggur. Selamat datang, para pejuang ilmu. Aku adalah Raja Kemewahan. Silakan masuk dan nikmati segala yang ada di sini. Makanan, tempat tidur empuk, dan kesenangan tanpa batas. Fadli menelan ludah. Ya Allah, ujiannya makin berat. Zaid memandang penuh pertimbangan. Sebentar, kalau kita masuk ke dalam, kita bisa istirahat sebentar kan? Pria itu tersenyum. Tentu saja, tapi kalau kalian terlalu nyaman, kalian mungkin tidak akan pernah keluar. Fadli dan Zaid saling berpandangan. Apakah mereka akan tergoda?